Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini yang kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang dimiliki adalah salah. Demikian jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita supaya untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, dimulai dari wacana, masuk ke dalam rencana, lalu action atau tindakan, dan realisasi. Dan segala wacana dan rencana yang telah dilakukan oleh sekelompok orang bisa tanpa melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Tanpa melibatkan Tuhan, boleh-boleh saja dia bisa terrealisasi rencana di dalam hidupnya. Tetapi yang akhirnya itu akan memperoleh kebinasaan. Sekalipun dia bisa memperoleh kekayaan, tetapi ujung daripada hidupnya adalah kebinasaan. Untuk itulah Tuhan menyatakan pada saat ini kebenaran firman-Nya, mengajak dan mengajari kita supaya kita benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Perencanaan itu bagus, dimulai dari wacana sampai kepada perencanaan di dalam kehidupan kita, dan seterusnya di dalam realisasinya. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan harus melibatkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, di dalam setiap rencana kita, agar kelak nanti keberhasilan kita diterima oleh Tuhan. Banyak juga orang yang berhasil dan orang bisa menjadi kaya, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab juga mencatat banyak orang-orang yang berhasil dan sukses di dalam kehidupannya dan benar-benar diberkati Tuhan. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Raja Salomo misalnya, Abraham, ya Raja Daud, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang hidupnya bermegah dan kaya raya di dalam hidupnya, tetapi benar-benar tidak meninggalkan Tuhan
dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan yang tersohor kekayaannya rata-rata orang yang takut akan Tuhan. Terbukti orang yang paling kaya di dunia ini adalah dari kalangan orang-orang Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau ingin sukses, ingin berhasil, libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Libatkan Dia di dalam perencanaanmu. Sebagaimana dikatakan di sini, engkau tidak tahu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, sebentar lenyap. Sama seperti uap. Mungkin saudara mengetahui, jikalau masa air mendidih misalnya, kita buka tutupnya, uap itu terbang ke atas, hanya hitungan detik kita tidak tahu lagi uap itu sudah di mana. Gak bisa kita tentukan, oh itu uap air minum yang kemarin, oh itu uap air minum yang dimasak tadi. Tidak bisa, hanya sebentar kelihatan, sebentar lagi akan lenyap. Di dalam hitungan Tuhan, hidup kita sama seperti uap. Tidak lama-lama, sebentar saja itu akan lenyap. Oleh sebab itulah, saudaraku, dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ada kesempatan kepada kita untuk hidup dan untuk menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Menikmati kebahagiaan daripada Tuhan, sebagaimana khotbah kita pada acara tadi malam yang menyatakan harus mendapatkan sehati dan sepikir agar dapat memperoleh suatu sukacita yang sempurna. Sempurnakanlah sukacita melalui pekerjaan-pekerjaan sehati dan sepikir. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, diajak kita seharusnya dan sebenarnya kamu harus mengatakan pada ayat 15, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mengkehendaki, kami harus mau berbuat ini dan itu. Itu sebabnya dari judul ataupun dari khotbah saya pertama tadi saya katakan, libatkan Tuhan dalam perencanaanmu. Libatkan Dia dalam perencanaan, dan jangan hanya sekedar ungkapan saja. Ya, banyak orang sekarang yang hanya sekedar ungkapan dan justru yang hanya menunjukkan suatu keberhasilannya. Banyak orang memuji Tuhan hanya menunjukkan suatu keberhasilannya. Misalnya dia katakan, puji Tuhanlah, anak saya sudah membeli mobil, kemarin sudah membeli rumah, dan ini sekarang dia lagi dipromosikan menjadi direktur dalam suatu instansi di sana. Benar sekali dia mengawalinya dengan kata puji Tuhan, tetapi hatinya sombong. Sering dikelabui dengan kata puji Tuhan, sering dikelabui dengan kata Alkitab, sering dikelabui oleh orang-orang sekarang ini dengan cara kekristenannya, tetapi hanya untuk menunjukkan suatu kesombongan di dalam hidupnya. Ayat ini sudah hampir boleh dikatakan banyak orang melakukannya. Dia tidak melibatkan, dia melibatkan Tuhan, kedengarannya di dalam hidupnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, sebenarnya dia tidak. Sebenarnya dalam pelaksanaannya, hanya dia pakai pikiran. Jikalau saya menanam saham ini, dan saya ke sana bungakan, ini begini, setengah tahun begini, 1 tahun begini, dan saya mendapatkan untung sekian, maka saya akan kembali, saya akan beli ini, saya akan bisa mendirikan menara. Ini rencana-rencana manusia. Terkadang manusia hanya memakai rencana di dalam hidupnya tanpa melibatkan Tuhan. Ya boleh-boleh saja dia berhasil hanya sebatas perencanaannya. Tetapi lihat bagaimana Tuhan campur tangan bagi orang-orang yang tidak mengandalkan hanya pikirannya, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Alkitab begitu banyak mencatat
Abraham itu sebenarnya hanya dengan ketaatan. Dia tidak banyak apa-apa, dia tidak bersekolah tinggi, dan dia tidak punya skill apa-apa. Tetapi dia hanya suatu ketaatan. Ketika dikatakan, engkau berangkat dari kota Ur Kasdim, dari kota kelahiranmu engkau berangkat, dia berangkat, saudaraku. Abraham itu terkenal karena ketaatannya. Jadi jikalau kita mau seperti Abraham, banyak orang saya dengar ingin seperti Abraham. Jikalau ingin seperti Abraham, ikuti teladannya. Itu sebuah ketaatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah neko-neko, dan tidak pernah dia tawar-menawar kepada Tuhan, dan tidak pernah dia kompromi dengan dunia. Ketika Tuhan berbicara kepada dia akan laksanakan, langsung eksekusi, apapun itu ceritanya, karena dia memang benar-benar ada punya hubungan baik dengan Tuhan. Lalu lihat bagaimana harta Abraham melimpah sana sini, bahkan tanah tanpa dia mencarinya, bahkan orang memberinya. Dari sini ke sana engkau akan mempunyai tanah ini. Lembu sapi diberikan kepadanya, kambing domba diberikan kepadanya, hanya karena dia mengaku istrinya adalah itonya. Sebenarnya ada suatu kesalahan, tetapi itu pun dibela oleh Tuhan. Karena dia mengatakan istrinya adalah itonya, maka diberikan mahar oleh seorang raja, supaya istrinya itu diambil menjadi istri raja. Lalu diberikan kambing domba, diberikan harta, diberikan rumah, diberikan segala sesuatu, dan tempat itu diberikan kepadanya. Tetapi pada malam yang pertama, Allah berbicara kepada raja itu, hai, itu adalah istri Abraham, sekarang itu kembalikan. Lalu dia pun mengembalikan dan menyuruh keluar dari tempat itu dan membawa semua hartanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teladan-teladan yang dilakukan atau suatu kebaikan atau suatu apa yang dilakukan oleh Abraham karena Allah selalu menyertai dia. Kenapa Abraham menyertai dia? Karena dia benar-benar setia kepada Tuhan. Ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Ayat yang terakhir 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen sekarang sudah tahu berlaku baik, berbuat baik melalui khotbah, melalui pujian, melalui pengajaran, melalui sosial media, melalui KKR dan semuanya. Supaya apa? Supaya firman Allah sampai kepada seluruh bumi. Tetapi banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Tidak melakukannya. Kalau tidak melakukannya, firman Tuhan mengatakan di sini, dia berdosa. Kalau berdosa bagaimana? Masuk neraka. Banyak orang menjadi tawar-menawar. Siapa sih yang tidak berdosa? Siapa sih yang tidak berdosa di dunia ini? Ya, semua orang berdosa. Firman Tuhan juga mengatakan semua orang berdosa. Benar, semua orang berdosa. Tetapi dosa yang disengaja, ya, dosa yang disengaja adalah dosa yang membawa dia masuk ke dalam malapetaka. Orang-orang berdosa bisa saja banyak, pembunuh bisa saja banyak dan bertobat. Tetapi ketika dia mau untuk merubahkan hidupnya, dia akan terberkati di dalam Tuhan. Jadi hidup kita ini hanya seperti uap yang sebentar dalam kehidupan kita, yang sebentar lagi akan lenyap. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia seakan-akan manusia berpikir akan dia hidup lama. Ketika dia mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupannya, mempersiapkan ladang, mempersiapkan rumah, mempersiapkan warisan dan sebagainya, seakan-akan dia hidup 1000 tahun lagi. Tanpa disadarinya, ya, tanpa disadarinya. Kita buka dulu Wahyu 16 ayat yang ke-15. Coba dibaca satu orang. Lihatlah, aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, terima kasih. Di sini Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga juga coba dibaca. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kedatangan Tuhan sama seperti pencuri, itu adalah kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang berdosa. Ada dua kedatangan Tuhan. Ada dua umpama yang Tuhan nyatakan bagaimana kedatangannya di dalam dunia ini. Satu dicontohkan seperti pencuri, dan satu lagi dicontohkan seperti, yaitu seperti mempelai. Matius pasal 25 ayat 1 coba dibaca. Ada dua di sini saudaraku. Kedatangan Tuhan seperti mempelai, kita dianggap sebagai mempelai wanita, dan Tuhan adalah sebagai mempelai laki-laki. Ada mempelai, berarti kita patut didandani dan kita dipersiapkan. Ada suatu persiapan. Tidak mungkin ya mempelai laki-laki tidak mengenal laki-laki mempelai perempuan. Pastinya mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya pasti dia saling mengenal, bahkan sudah saling mencintai. Itu sebabnya terjadi ada kata mempelai. Begitu kira-kira. Tidak mungkin dijodoh-jodohkan begitu langsung saudaraku. Dan satu itu adalah sebuah mempelai. Dan kedatangan Tuhan satu lagi dikatakan tadi seperti yang telah kita baca, seperti pencuri, artinya tidak tahu. Ya, artinya tidak tahu. Nah, ini yang perlu kita sadari sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita tahu kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Orang percaya, ya, orang percaya kedatangan Tuhan dalam hidupnya tidak seperti pencuri. Ya, saya ulangi, kalau orang-orang percaya yang sudah mempersiapkan diri, kalau saudara dan saya, kedatangan Tuhan kepada saya tidak lagi seperti pencuri. Tapi mari kita baca Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai dengan 13. Coba perhatikan dengan seksama. 1 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Teruskan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, teruskan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi yang tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, stop dulu sampai di situ. Gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita bersama dengan minyak. Membawa pelita bersama dengan minyak. Pelita adalah tubuh kita. Minyak adalah firman. Jadi gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, membawa datang ke gereja. Dia melakukan sebagai orang Kristen, tetapi nggak ada firman, nggak ada minyak. Sementara orang gadis-gadis yang bijaksana ada pelita. Pelita adalah bejana tubuh kita, tapi di dalamnya ada minyak. Minyak itu firman Tuhan. Teruskan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, terus. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sosonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Iya, sampai di situ dulu.
Ketika dia mendengar bahwasanya pengantin laki-laki itu datang, mempelai laki-laki datang, lalu dia membawa pelitanya, meminta kepada yang bijaksana, mintalah minyaknya. Ini adalah sebuah perumpamaan, saudaraku. Ini adalah sebuah perumpamaan. Di sini minyak yang dimaksud ini adalah firman Tuhan. Ketika kedatangan Tuhan nanti, Alkitab sudah tidak ada lagi. Gak ada kesempatanmu lagi untuk mendengarkan firman. Gak ada kesempatanmu lagi untuk membaca firman. Gak ada kesempatanmu lagi untuk beribadah. Jikalau mempelai laki-laki sudah ada di sana, gak ada kesempatanmu lagi. Walaupun dia datang untuk mencoba mencari, meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana, meminta kepada orang-orang yang selama ini siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Firman itu sudah tidak ada lagi. Firman itu sudah ditutup, tidak ada lagi untuk mereka. Teruskan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Terus. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Dia sudah mendapatkan minyak, dia mencari kemana-mana, tetapi pintu sudah ditutup. Ya, pintu sudah ditutup. Kesempatan sudah tidak ada lagi. Meraung-raung, nanti banyak orang meraung-raung, menangis dan menangis. Aku dulu menyembah Tuhan. Aku dulu berdoa untuk Tuhan. Aku dulu ikut membangun gereja. Aku dulu melakukan pelayanan. Dia mengatakan demikian, tetapi pintu sudah ditutup. Lalu apa katanya? Teruskan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Terus. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Iya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebabnya saya katakan tadi, kedatangan Tuhan diumpamakan ada tadi seperti apa? Seperti pencuri, nggak ada kesempatan, nggak tahu dia, ya seperti pencuri, nggak tahu dia, langsung pagi-pagi sudah dilihatnya, sudah rumah sudah terbongkar dan sudah hancur berantakan semua. Itu kedatangan sebagai pencuri. Itu sebabnya kepada saudara tidak mungkin seperti pencuri. Karena dari awal khotbah sudah selalu berkhotbah menyatakan kepada saudara, bersiap-siap dan bertobatlah, sebentar lagi Tuhan akan datang. Hampir setiap khotbah untuk menyatakan bahwasanya Yesus sebentar lagi akan datang. Hampir setiap khotbah senantiasa mengajak supaya meninggalkan dosa-dosa dan mengarahkan hidupnya di jalan kebenaran Tuhan. Itu hampir setiap khotbah itu. Khotbah di mana-mana pun hampir mengajak seperti itu. Terlepas dari khotbah-khotbah yang lain ya, tapi yang jelas khotbah yang dinyatakan, yang disukai oleh Tuhan adalah mengajak orang dari tempat kejahatan itu dibawa kepada tempat pertobatan. Gereja itu bertujuan untuk mencoba mengarahkan dan membawa orang-orang banyak dari tempat kejahatan itu ke jalan terang, supaya mempersiapkan minyak di dalam buli-bulinya. Semua itu gereja akan menyatakan hal seperti itu, jikalau gereja itu gereja yang hidup, jikalau Roh Kudus hidup di atas gereja itu, jikalau pendetanya tidak terlalu didiskriminasi ataupun didikte. Kadang-kadang pendeta sekarang sudah didikte oleh jemaat. Khotbah Bapak seperti ini, Bapak nanti, Bapak pendeta harus berkhotbah seperti ini. Ya, sudah diatur, sudah didikte. Karena di sini di jemaat ini ada di sini anggota dewan, ada di sini orang kaya, dia sekarang baru ini, baru itu segala macam. Tolong jangan dibuat. Saya sudah pernah didoktrin seperti itu.
Saya mau berkhotbah di doktrin seperti ini. Bapak nanti berkhotbah seperti ini. Jangan dulu khotbahkan ini, begini. Semua yang dinyatakan itu adalah dosa. Jangan bongkar dulu dosa-dosa ini semua segala macam. Ya, tetapi sebenarnya firman Tuhan adalah untuk menyucikan. Sama seperti kain baju, kalau yang kotor itu, kain yang kotor itu dikasih rinso. Apa tujuannya rinso itu? Apa enggak membongkar semua? Dibongkar semua yang kotor-kotor dari pakaian itu. Dibongkar semua sampai air itu terlihat kotor. Dan itu membuktikan bahwasanya proses di dalam pencucian itu benar. Kalau semua terlihat di sekitar itu sudah menjadi kotor. Karena apa? Dibongkar semua. Ya, dibongkar semua. Itu pekerjaan rinso, itu sabun. Firman Tuhan diumpamakan seperti sabun, seperti deterjen yang membongkar semua. Tidak cuma direndam dan dijemur. Banyak gereja sekarang seperti itu. Datang ke gereja berdosa, pulang pun berdosa. Datang ke gereja dengan segala kejahatannya, pulang pun dengan segala kejahatannya. Tidak ada sedikit pun perubahan. Artinya kain itu dimasukkan ke dalam air dan dijemurkan kembali. Laundry siapa yang bisa maju seperti itu? Ya, tetapi laundry sekarang, gereja sekarang suka seperti itu. Jangan diungkit-ungkit, seperti apa dia datang mau seperti itu pulang. Justru dia akan mengatur. Tetapi firman Tuhan akan membersihkan kita. Puji Tuhan. Kita akan siap dievaluasi, siap dibersihkan. Dosa-dosa itu dibongkar, dibuang. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti kedatangan seorang pencuri. Kita sudah mempersiapkan diri kita. Kita sudah mempersiapkan diri kita bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus akan datang. Apa dipersiapkan di sana? Apa yang harus kita lakukan ketika Yesus itu datang? Ketika mempelai laki-laki itu datang, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah ada persiapan. Jangan melakukan dosa. Berdoa dan semua yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Di Galatia pasal 5 dikatakan supaya tidak melakukan dosa, supaya tidak ini semua kita lakukan, kita laksanakan, atau kita tolak semua yang namanya dosa-dosa. Ya, kita lakukan semua apa itu buah-buah roh. Tentu apa? Tujuan apa? Ketika orang mencemooh kita, karena ada dikatakan di sana firman Tuhan supaya kita sabar. Kita sabar di dalam hal itu. Sabar karena apa? Karena Yesus. Itu sebabnya ditampar kaki kiri diberikan pipi kanan. Itu bukan ditampar secara fisik, tetapi persoalan demi persoalan sudah dipitnah kemarin. Hari ini juga dipitnah. Itu maksudnya. Kemarin sudah dipitnah. Segala macam tuduhan kotor sudah dialamatkan kepadamu. Sekarang juga dipitnah lagi. Itu ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan. Tempat sehingga kehidupan kita penuh dengan fitnah seperti itu. Tapi karena apa? Karena kita mempelai perempuan, mempersiapkan diri untuk mempelai laki-laki. Ketika Tuhan datang supaya aku bersih, aku tidak mau melawan engkau, aku tidak mau mencemooh seperti engkau, aku tidak mau memfitnah seperti engkau, aku tidak mau membalaskan segala kejahatan yang engkau lakukan, karena yang membalaskan itu adalah Tuhan. Karena aku adalah seorang mempelai perempuan yang siap untuk kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu benar-benar Yesus datang. Apakah engkau tidak bahagia? Kalau engkau sudah siap-siap saudaraku, lalu Yesus datang, apakah engkau tidak bahagia? Kedatangannya bermacam-macam, mungkin dengan kematian. Kedatangannya mungkin dengan dia turun dari awan-awan permai. Atau dengan sakit penyakit dan kita mati. Itu kedatangan Tuhan bermacam-macam. Tetapi kita sudah mempersiapkan diri. Penyakitnya tidak ada. Ini perlu dibawa dulu ke dukun. Jangan coba-coba saya bawa ke dukun. Aku ini sudah mempelai wanita. Haleluya. Aku sudah dipersiapkan untuk Tuhan. Jikalaupun aku mati berarti aku bertemu dengan Tuhan. Paulus mengatakan Kristus doha nguluan diau laba doha matea. Sekalipun dia mati tidak takut karena dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Itu adalah seorang mempelai saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Oleh sebab itu kekristenan, orang yang hidup dalam Tuhan adalah sebagai mempelai. Oleh itu tidak pernah takut dan tidak seperti pencuri. Kedatangan Tuhan tidak diumpamakan seperti pencuri. Seperti pencuri yang dimaksud itu berarti tidak ada persiapan. Kau ada persiapan. Jemaat Tuhan yang ada di sini harus ada persiapan ketika Tuhan datang. Haleluya. Harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Kita harus mempersiapkan diri. Jangan gelagapan nanti mencari sana cari sini, tetapi berikan perhatian kita untuk Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya kita akan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam kerohanian, dewasa di dalam Kristus, agar hidup kita semakin hari boleh semakin terberkati. Puji Tuhan. Saya yakin saudara bisa terberkati lewat ibadah kita pada hari ini. Sampai di sana firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakan, diagungkan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat